Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam
Al-Fatihah. Baiklah, selanjutnya kita membaca surah pilihan yaitu surah Ibrahim. Kita baca bersama-sama, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار صدق الله العظيم. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Oke, akan saya absen terlebih dahulu. Yang saya panggil silahkan tangannya diangkat. Afgan Syahreza. Alhamdulillah. Alia Eka Maisarah. Subhanallah. Aninda Ratna Ramadhani. Oke, sukses selalu. Asti Chandra Elisa Putri. Oke, selalu bahagia. Azka Raisa Alfarezal. Oke, anak solih. Cahaya Bening Citra Pramesti. Oke, ibu guru yang pintar. Fadila Qurratun Ain. Oke, ustazah yang profesional. Lailatul Mardiyah. Oke, bos yang bijaksana. Maiki Rizky Cahya Indarto. Soleh dan berbakti kepada orang tua. Naifa Firza Nur Syafira. Baik. Nikita Aulia Al-Zahra. Oke, bermanfaat untuk orang lain. Raihana Mida Agustina. Sukses selalu. Rifa Ananda Kirana. Oke, sehat selalu. Said Akil Aziz. Oke, hadir semua ya? Oke, silahkan saya akan mengecek kerapian kalian. Silahkan berdiri. Oke, cukup. Silahkan duduk kembali. Oke, untuk lebih semangat lagi pada pembelajaran kali ini yang kita akan membahas berkenaan dengan melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Mari kita sholawat bersama-sama. 1, 2, 3. Sholatullah salamullah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. SMP Negeri tak terpisahkan ajaran Islam. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Aku cinta alam dan lingkungan. Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan membahas berkenaan dengan melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan alam semesta ini? Ya, agar manusia menyembah Allah dan mengenal Allah
melalui ciptaannya, yaitu alam semesta. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Sekarang kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu melalui tutor sebaya, nanti kalian dapat membaca Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Quran Surah Ibrahim ayat 32, dan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Sesuai kaidah tajwid, yaitu yang stressingnya pada hukum bacaan ro dan lam jalalah. Selanjutnya, bagaimana teknik penilaiannya, yaitu nanti kalian praktik satu-satu membaca ayat tersebut. Instrumen penilaiannya yaitu berupa rubrik. Nanti penilaian itu akan kita laksanakan setelah pembelajaran atau pada penutup. Saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Gus Baha, kelompok kedua adalah Gus Mus, kelompok ketiga adalah Gus Miftah. Nanti berurut dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ada Mbak Rehana Mida, Mbak Aninda, Mbak Nikita, dan Mbak Aska Raisa. Oh iya, Mas Aska Raisa. Kemudian kelompok 2 ada Cahaya Bening, ada Mbak Naifa, ada Mbak Lailatul Mardiah, dan Mas Said Akil Aziz. Dan kelompok 3 ada Mas Meki dan Mbak Alia, kemudian Mbak Fadila dan Mbak Asti Chandra Elisa. Silahkan kalian membuat kelompok dan menempatkan diri. Ya, silahkan langsung ke depan. Kursi diambil, ditaruh di depan. Yang membuat kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 anak. Silahkan. Ya, berhadap-hadapan. Oke, pada kegiatan inti kali ini, kalian bisa melihat berkenaan dengan infografik ya, melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Di situ ada Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Kita tahu bahwa sebagai dampak kerusakan alam yang dirasakan oleh manusia agar manusia menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan dan agar manusia kembali kepada jalan Allah dengan memperbaiki perilakunya terhadap alam. Jadi kalau kita melakukan kerusakan alam, maka dampaknya akan kembali kepada kita semuanya. Kemudian Quran Surah Ibrahim ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan alam ini bagi manusia, sehingga manusia mampu memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia juga bisa bersyukur dengan mendirikan sholat dan memperhatikan keberlangsungan orang lain. Nah, di sini Allah menciptakan ada hujan untuk apa? Untuk padi tumbuh, untuk tumbuh-tumbuhan tumbuh, kemudian untuk buah-buahan berbuah. Itu adalah untuk manusia. Kemudian pada Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Maha suci Allah yang telah menundukkan binatang
sebagai sarana transportasi sehingga manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup kalian adalah ilmu, bisa sekarang ada transportasi yang berupa sepeda motor. Ada transportasi namanya mobil. Itu ya. Itulah infografik. Selanjutnya ada pantun pemantik yang sudah dibagi. Yang pertama adalah untuk kelompok 1, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 1 dibacakan dan dijawab. Pergi wisata naik kereta, sampai tujuan menjelang malam. Coba jelaskan kepada kita mengapa Allah ciptakan alam, agar manusia menyembah dan mengenal Allah melalui ciptaannya. Oke, mengapa Allah ciptakan alam? Agar manusia menyembah dan mengenal Allah. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya pantun pemantik yang kedua, kelompok 2. Memandangi langit berhiaskan awan, awan laksana kapas yang berterbangan. Tahukah kalian wahai kawan-kawan, mengapa agama peduli lingkungan? Karena kebersihan lingkungan adalah sebagian dari Oke, kenapa agama peduli lingkungan? Karena kebersihan lingkungan itu adalah merupakan atau sebagian dari iman. Oke, tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke. Selanjutnya untuk pantun pemantik kelompok 3, silahkan dibaca. upaya untuk memastikan generasi mendatang memiliki sumber daya alam yang tersedia dengan baik untuk menjalani kehidupan. Oke, bagaimana cara merencanakan? Yaitu dengan cara menyiapkan generasi muda untuk masa depan. Oke, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya mari kita bertafakur, berpikir. Ada apakah dengan gerakan BB plastik bag di Bali? Silahkan cari dengan alat komunikasi kalian, yaitu HP, cari jawaban itu di Mbah Google atau di internet. Kemudian setelah nanti kalian mencari, kemudian nanti bersama-sama presentasi ke depan, satu kelompok, dan dari kelompok 1, 2, dan seterusnya. Paham ya? Oke, menurut kalian apa itu gerakan BB Plastic Bag Bali? Seperti itu? Sudah paham? Paham. Baiklah, saatnya kalian mempresentasikan setiap kelompok nanti maju bergantian tentang tafakur gerakan BB Plastic Bag Bali. Oke, silakan untuk kelompok 3 bisa menyampaikan dan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 khususnya akan menyampaikan diskusi kami mengenai gerakan BB Plastik Bags Bali. Adalah inisiatif dari anak muda berumur 10 sampai 15 tahun. Keduanya dari lokal dan internasional menginginkan Say No to Plastic Bag on Bali sebelum Januari 2016 untuk mengurangi sampah plastik di sungai dan di pantai serta membuat Bali menjadi pulau hijau.
Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Dilanjutkan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gusmus ingin menjelaskan tentang gerakan bye-bye plastik bags dari Bali. Berawal dari Bali hingga ke seluruh dunia, Melati dan Isabel Wilson selama 6 tahun berhasil kurangi sampah plastik dunia melalui gerakan bye-bye plastik bag. Mereka kini memiliki 50 tim yang tersebar di seluruh dunia. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, dilanjutkan kelompok yang pertama. Silahkan bisa menyampaikan hasil diskusinya berkenaan dengan mari bertafakur gerakan BB Plastic Bags Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok Musbara akan memperkenalkan hasil diskusi kami tentang gerakan bye-bye Bali. Gerakan bye-bye Bali adalah inisiatif dari anak-anak muda berumur 10 sampai 15 tahun. Keduanya dari lokal dan internasional menginginkan saling plastik bags on Bali sebelum Januari 2016. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dari semua presentasi, semuanya adalah gerakan yang dilakukan oleh anak-anak muda seusia kalian untuk mengurangi sampah plastik. Untuk selanjutnya, yaitu aktivitas yang akan kalian lakukan. Yang pertama, peserta didik yang paling fasih membaca Al-Quran bertindak sebagai tutor sebaya. Jadi setiap kelompok nanti ada satu orang tutor sebaya yang bacaan Al-Qur'annya fasih sesuai dengan tajwid. Kemudian anggota kelompok berlatih membaca Al-Qur'an dipandu oleh tutor sebaya. Nanti teman kalian yang membantu. Kemudian nanti guru mengontrol bacaan peserta didik setelah berlatih dengan tutor sebaya. Setelah kalian belajar sama tutor nanti akan saya kontrol. Sudah bisa atau belum? Sudah lancar atau belum? Gitu ya. Kemudian peserta didik untuk membaca hukum bacaan Ra' dan Lam Jalalah. Dilanjutkan peserta didik berlatih mencari hukum bacaan Ra' dan Lam Jalalah. Tetapi sebelum itu kalian lakukan, mari saya berikan contoh berkenaan bacaan Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Surah Ibrahim ayat 32, dan Surah Az-Zuhruf ayat 13. Sesuai dengan bacaan tajwid, khususnya hukum bacaan Ra' dan Lam Jalalah. Nanti saya bacakan, kalian ikuti. Paham? Oke. Kita awali dari Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Oke, selanjutnya adalah Quran Surah Ibrahim
ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Oke, selanjutnya adalah Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul azim. Dari ketiga surah tadi itu, nanti kalian harus paham, mengerti, dan kalian nanti mana sih yang termasuk bacaan lam, jalalah, dan ro. Ya, oke, kita awali dulu dari bacaan lam jalalah. Lam jalalah adalah lamnya lafadz Allah, hukum lam jalalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tafkhim. Jika lam jalalah didahului fathah atau dhammah. Contohnya, Allahul ladzi. Tadi ada nggak yang awalnya Allahul ladzi? Nah, itu berarti lamnya dibaca tafkhim. Kemudian yang kedua adalah tarqiq. Apabila lam jalalah didahului kasroh. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah berarti lafadz Allah didahului harokat kasroh. Maka dia dibaca tarqiq. Tarqiq itu apa? Tipis. Kalau tafkhim tebal. Sudah paham untuk lam jalalah? Oke. Selanjutnya adalah hukum bacaan ro. Ada 3. Ini saya sampaikan semuanya biar kalian paham. Yang pertama adalah ro tafkhim, dibaca ro-nya tebal. Yaitu ro fathah tain. Ini ro fathah, ini ro fathah tain. Rasulan, ro-nya ro fathah. Kemudian syakiron aliman, ron-nya ini ro fathah tain. Maka dia dibaca tafkhim. Selanjutnya yang kedua, ro domah tain. Ruziqna wafurun halim. Nah, run kemudian ru. Ini adalah ro domah tain. Nomor 3, ro sukun didahului fathah atau domah. Ini ada ro sukun mursa. Nah, ini ro sukun didahului domah. Kemudian ro sukun didahului
fathah. Ini marqadina. Dibaca tafkhim tebal. Oke, selanjutnya yang ketentuan dibaca tafkhim lagi adalah ketika ada ra sukun bertemu salah satu huruf shad, ta, qaf. Contohnya labil mirsad. Nah, ini ada ra sukun bertemu dengan huruf shad. Maka dibaca tafkhim tebal. Labil mirsad. Kemudian yang kelima, ra sukun didahului hamzah wasol. Hamzahnya ini wasol. Berarti dia dibaca wasol atau terus. Irhamna bacanya seperti itu bacanya ya. Nah, itu tebal. Kemudian yang keenam, ra sukun karena wakaf didahului huruf sukun selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Wal asr. Seperti kalian kalau berdoa mau pulang wal asr kalau diwakafkan, tetapi kalau tidak ya wal asri. Ra-nya menjadi taruqi ya, berarti tipis. Kalau diwakafnya menjadi tafkhim wal asr. Kalau wasol wal asri ya. Oke, itu berkenaan dengan ra yang dibaca tafkhim. Sekarang dibaca tarkik atau tipis. Yang pertama ada ra kasroh tain. Rijalun. Tipis. Bihurin inin. Kemudian yang kedua, ra sukun didahului kasroh. Fasbir. Kemudian ra sukun didahului kasroh lagi. Miryatin. Kemudian yang ketiga, ra sukun karena wakaf didahului ya sukun. Yaitu contohnya khairun. Qadirun. Qadir. Kalau diwakafkan ya. Khairun. Qadirun. Qadir. Kemudian yang keempat, ra sukun karena wakaf dari huruf sukun yang sebelumnya ada kasroh. Sihr. Bukan sihur. Tidak itu, tapi sihr. Ya. Kemudian zikr. Bukan zikr. Bukan seperti itu. Nah, ini adalah ra tarkik. Yaitu dibaca tipis. Kemudian yang ketiga ini langka ini memang. Ra yang boleh tafkhim atau tarkik diwaca tafkhim, dibaca tafkhim atau boleh dibaca tarkik. Di Al-Qur'an itu hanya ada 7. Nah, ini. Nomor 1 baiknya dibaca wakaf atau wasol. Nomor 1. Kullu boleh firq boleh. Firq tafkhim, tarkik boleh. Nomor 2 sampai 7 hanya ketika dibaca wakaf, hanya saja dibaca wakaf. Fa'asur. Ainal qitur. Ya, itu. Kemudian an asr, misr dan seterusnya. Oke, itulah bacaan Quran surah Ibrahim, surah Ar-Rum dan surah Az-Zuhruf dan hukum bacaan ra dan lam jalalah. Sudahkah kalian paham? Selanjutnya kalian cari bacaan lam jalalah dan ra tafkhim. Oke, silahkan dicari setelah kalian apa? Setelah kalian nanti mengajari atau membantu teman kalian untuk berlatih membaca Quran surah Ar-Rum, surah Ibrahim, dan surah Az-Zuhruf. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, siapa yang paling pinter bacanya? Mbak Mida, silahkan. Temannya dibantu. Kemudian kelompok 2, Mbak Neva, silahkan temannya dibantu untuk membaca. Kelompok 3, Mbak Alia, silahkan temannya dibantu. Selamat mengerjakan. Baiklah, akan saya kontrol dari kelompok 3, kelompok Gus Miftah, nanti akan melanjutkan ke kelompok 2, kelompoknya Gus Mus, dan yang terakhir nanti kelompok 1, kelompoknya Gus Baha. Oke, silakan dari kelompok 3 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum
Oke, di situ ada bacaan ro, ada tafkhim atau tarkik. Coba ini. Zuhara, ro-nya ini baca apa? Tafkhim. Karena apa? Ro berharokat fathah. Oke, bagus. Kelompok 2, yaitu kelompoknya Gus Mus. Ya, Mbak Neva ini bacanya. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Oke, di situ ada hukum bacaan lam. Apa itu? Mana? Coba tunjukkan. Lam jalalah. Oke, ini dibaca apa? Dibaca apa? Tafhim. Karena apa? Karena lam atau lafaz Allah didahului harokat fathah. Allahu. Oke, bagus. Selanjutnya untuk kelompok 1. Silahkan dibaca untuk kelompok 1 Quran surah Az-Zuhruf. Ayo Mbak Midah, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu, bukan tawa. Litastawu ala duhurihi. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala duhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Oke, bagus bacaannya. Ya, salah sedikit tadi. Oke, ini ada hukum bacaan ro. Nah, muqrinin. Ro-nya ini baca apa nih? Tarqiq. Kenapa? Karena ro kasroh. Oke, ro kasroh. Oke. Semuanya sudah bisa semuanya, sudah lancar semuanya. Dan nanti di akhir pembelajaran nanti kita ada evaluasi untuk membaca surah-surah tadi. Sekarang ini kita sudah sampai ke penutupan atau penutup untuk pembelajaran hari ini. Yaitu kita awali dengan membacakan kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulan? Saya. Oke, silahkan Mbak Meda. Kesimpulan. 1. Quran Surah Ar-Rum ayat 41 menjelaskan semua kerusakan di bumi dikarenakan ulah manusia. 2. Quran Surah Ibrahim ayat 32 menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman merupakan rezeki yang diberikan kepada manusia. 3. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13 menjelaskan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain yakni hewan yang juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke, selanjutnya ini berkenaan dengan hukum bacaan ro dan lam jalalah. 1, 2, 3. Hukum bacaan ro lam jalalah dibaca tafkhim tarkik. Tafkhim dibaca tebal, tarkik dibaca tipis. Aku cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Kesimpulan sudah dibacakan, kita semuanya sudah paham. Selanjutnya adalah evaluasi dengan rubrik penilaian membaca surah Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Az-Zuhruf ayat 13. 1, 2, 3. Ada 3 surah yang kalian harus baca sebagai evaluasi praktik. Ya, nanti satu-satu. Akan saya panggil satu-satu. Siap? Siap? Siap. Oke. Akan saya panggil untuk Raihana Meda Agustina yang akan membacakan ketiga-tiga surah tadi.
sebagai evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, Naifa Firzanur Syafika. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanakalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, Alia Eka Maisaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum tarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litahriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru
ni'mata rabbikum idza stawaitu 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul azim. Tadi sudah penilaian praktek, yaitu membaca Quran surah apa tadi? Ar-Rum ayat berapa? 41. Yang kedua, Quran surah Ibrahim ayat 32. Yang ketiga, Quran surah Az-Zukhruf ayat 13. Dan sudah paham berkenaan tajwid, terutama hukum bacaan ro dan lam jalalah. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, yaitu kalian di rumah menghafalkan ketiga surah itu beserta terjemahannya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, mari kita tutup pelajaran pada pertemuan kali ini. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Demikian yang dapat Pak Akid sampaikan, semoga bermanfaat dan kedepannya bisa lebih lagi menjiwai Al-Quran dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada materi kali ini, yaitu melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Dari Pak Akid cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalian bisa kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat dan mendapatkan keberkahan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan dari paling timur. Dilanjutkan sebelahnya. Hati-hati di jalan ya. Oke, hati-hati di jalan. Oke, selanjutnya. Oke, ada di jalan.